Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Malvin Chandra Wijaya. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Terapi, tingkat 2, semester 4 dengan NPM 2019-23058. Di sini saya akan melakukan tindakan konseling KB kepada pasien yang bernama Clara Santi Fatmawati yang berumur 30 tahun yang berada di bangsal Karolus, bed nomor 1. Di sini saya sudah mengeksplorasi diri saya, bahwa saya sedikit gugup, tetapi setelah saya mempelajari konsep serta teori dan sudah mempelajari materi, saya yakin saya bisa melakukan tindakan konseling KB kepada pasien. Sebelum saya ke pasien, saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Baik, Bu, saya sudah siap untuk ke pasien. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bruder. Boleh saya lihat gelang identitasnya, Ibu? Baik, Bu, tolong sebutkan nama dan identitasnya, Ibu. Baik, Bruder. Nama saya Clara Santi Fatmawati. Tempat dan tanggal lahir saya Sleman 10 April 1991. Baik ya, Bu. Benar, dengan Ibu Clara. Perkenalkan, saya Bruder Malvin. Saya Bruder yang bertugas di bangsal ini dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan konseling KB. Menurut catatan keperawatan yang saya baca, Ibu akan melakukan tindakan KB, tetapi Ibu masih bingung untuk memilih KB apa yang cocok untuk Ibu. Maka dari itu saya akan menjelaskan tentang KB. Untuk waktunya, saya membutuhkan waktu sekitar 15 sampai 20 menit, Ibu. Apakah Ibu bersedia dan ada yang ingin ditanyakan? Saya bersedia, Bruder. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Sebelum saya melanjutkan tindakan. Tidak, Bruder. Baik, jika tidak, saya akan menutup korden terlebih dahulu ya, Ibu. Baik, Bruder. Baik, Bu. Saya akan menyiapkan medianya terlebih dahulu ya, Ibu. Bruder. Baik, Ibu. Apakah Ibu sudah melihat pada layar Ibu? Baik, Bruder. Baik, di sini adalah konseling KB. Nah, untuk yang pertama, yaitu pil KB. Pil KB sendiri merupakan alat kontrasepsi hormonal yang berupa obat dalam bentuk pil yang dimasukkan melalui mulut atau diminum. Nah, di dalam obat tersebut berisi hormon estrogen atau progesteron. Berdasarkan kandungannya,
pil KB dibedakan menjadi dua. Untuk yang pertama, yaitu pil KB progestin, yaitu pil KB yang hanya mengandung progesteron atau sering disebut dengan pil menyusui. Diminum 1 kali sehari. Untuk cara kerja pil ini dengan menghambat ovulasi untuk mencegah lepasnya sel telur wanita dan indung telur. Kemudian mengentalkan lendir mulut rahim sehingga sperma segar untuk masuk ke dalam rahim dan menipiskan lapisan endometrium. Dengan syarat diminum setiap hari pada saat yang sama dan tidak boleh sampai lupa tiap harinya. Untuk kelebihan pil KB progestin ini, pil ini tidak mengganggu produksi ASI. Kemudian kesuburan cepat kembali, tidak mempengaruhi menstruasi juga, dapat dihentikan setiap saat. Untuk kelemahannya dari pil KB progestin ini, pil progestin ini memiliki efek hormonal seperti mempengaruhi nafsu makan, kemudian tidak melindungi dari IMS. IMS sendiri adalah infeksi menular seksual, dan mungkin dalam penggunaan pil KB ini sedikit ribet karena harus diminum setiap hari pada saat yang sama, di waktu yang sama, seperti itu, Bu. Kemudian untuk selanjutnya pil kombinasi. Nah, pil kombinasi ini mengandung estrogen dan progesteron. Nah, pil KB kombinasi ini hampir sama dengan pil KB progestin. Nah, untuk kelebihan pil kombinasi ini yaitu kesuburan cepat kembali, tidak mempengaruhi menstruasi, dapat dihentikan setiap saat. Untuk kelemahannya, yaitu pil KB progestin memiliki efek hormonal seperti mempengaruhi nafsu makan, kemudian mempengaruhi produksi ASI, sehingga tidak disarankan untuk ibu yang sedang menyusui. Kemudian tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Untuk selanjutnya yaitu suntik KB. Untuk suntik KB ini dilakukan dengan menyuntikkan hormon progesteron ke lengan atau bokong setiap 1 bulan sekali berdasarkan kandungan hormonnya. Suntik KB dibedakan menjadi 2. Nah, suntik yang pertama yaitu suntik progestin. Suntik KB ini hanya mengandung hormon progesteron dan cara kerjanya yaitu dengan mencegah ovulasi. Untuk kelebihan dari suntik KB progestin ini tidak mengganggu produksi ASI, tidak mengandung estrogen sehingga tidak memiliki dampak yang serius terhadap penyakit jantung. Kemudian tidak mengganggu saat hubungan seksual. Untuk kelemahannya, suntik KB progestin ini menyebabkan terjadinya perubahan pola haid, mempengaruhi nafsu makan, menyebabkan pusing, kemudian tidak melindungi dari infeksi menular seksual. Untuk selanjutnya yaitu suntik KB kombinasi. Nah, suntik KB kombinasi ini hampir sama dengan suntik KB progestin. Nah, suntik KB ini mengandung progesteron dan estrogen. Cara kerjanya yaitu efektivitas untuk suntik KB kombinasi sama dengan suntik KB progestin tadi, Bu. Nah, di sini hanya ada kelemahan dari pil KB kombinasi, yaitu dapat mempengaruhi produksi ASI, kemudian tidak disarankan pada perempuan yang memiliki gangguan jantung vaskuler. Kemudian
kemungkinan terlambatnya pemulihan kesuburan setelah perhentian pemakaian. Untuk selanjutnya yaitu ada implan atau susuk KB. Nah, pengertian implan atau susuk KB sendiri merupakan alat kontrasepsi yang berupa kapsul kecil, karet, terbuat dari silikon dengan panjang kurang lebih 3 cm yang disusukkan di bawah kulit lengan atas. Nah, implan ini mengandung hormon progestin yang mencegah ovulasi, kemudian mengganggu proses pembentukan endometrium, sehingga sulit terjadi implantasi. Kemudian mengentalkan lendir serviks sehingga menghambat pergerakan sperma. Kelebihan dari implan susuk KB ini yaitu tidak mempengaruhi produksi ASI yang pertama. Kemudian yang kedua, pengembalian kesuburan cepat setelah pencabutan. Kemudian dapat dicabut setiap saatnya. Kelemahannya menyebabkan perubahan pola haid, sementara menimbulkan keluhan nyeri. Terkadang juga muntah. Kemudian implan susuk ini juga tidak mencegah dari infeksi menular seksual. Nah, untuk selanjutnya ada IUD, yaitu intrauterine device, atau biasa disebut alat kontrasepsi dalam. Nah, pengertiannya, nah, suatu alat kontrasepsi modern yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, kemudian reversible dan berjangka panjang. Nah, bentuk AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim sangat bermacam-macam, Ibu. Terdiri dari plastik, yaitu plastik atau polietilin, ada yang dililit tembaga atau CU, dililit tembaga bercampur perak atau AG, dan ada pula yang batangnya hanya berisi hormon progesteron. Alat kontrasepsi dalam rahim meningkatkan getaran saluran telur sehingga waktu blastokista sampai ke rahim, kemudian endometrium belum siap menerima nidasi dan menimbulkan reaksi mikroinfeksi sehingga terjadi penumpukan sel darah putih yang melarutkan blastokista, dan lilitan logam menyebabkan reaksi antifertilitas. Nah, kelebihan dari KB IUD ini segera aktif setelah pemasangan, kemudian tidak mengganggu produksi ASI, kemudian tidak memiliki efek samping hormonal, kemudian dapat dipasang sesegera setelah melahirkan atau keguguran. Nah, untuk kelemahannya yaitu perubahan dari siklus haid sendiri, kemudian pendarahan menjadi lebih banyak, kemudian terjadi kram atau sakit perut selama 3-5 hari setelah pemasangan IUD ini. Kemudian adanya keluhan suami tidak mencegah IMS atau HIV/AIDS. Nah, untuk konseling KB ini sudah selesai, Bu. Apakah ada yang belum jelas terkait materi konseling KB ini? Sudah jelas, Bruder. Baik, Ibu. Jika sudah jelas, terima kasih, Ibu. Ibu sudah bisa mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, saya ingin bertanya, Ibu.
jika Ibu sudah paham mengenai alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan, dari salah satu alat kontrasepsi yang saya sebutkan tadi, apakah ada yang cocok yang ingin digunakan Ibu? Menurut saya lebih memilih pil KB, Bruder. Baik, Bu. Jika Ibu memilih pil KB, saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan pil KB tersebut. Nah, cara penggunaan dari pil KB tersebut yaitu dengan Ibu menentukan jam dan Ibu meminum pil tersebut harus sama setiap harinya. Nah, di dalam pil KB itu terdapat tanggal. Nah, tanggal tersebut tanggal dan mohon maaf Bu, di pil KB tersebut terdapat hari. Nah, untuk harinya dari yang bagian atas itu bagian Ibu awal mens. Misalnya Ibu awal mens jatuh pada hari Kamis. Nah, Ibu meminum pil KB itu pada hari Kamis itu misalnya pukul 8 pagi. Nah, Ibu setiap hari meminum pil KB tersebut sampai habis, siklus haid Ibu habis. Nah, siklusnya itu ada 21 hari dan 28 hari, Ibu. Nah, di situ selama itu Ibu harus meminum pil tersebut sampai habis, Ibu. Jangan sampai tidak habis. Begitu, Ibu. Apakah Ibu sudah memahami dan mengetahui cara penggunaan pil KB? Apabila terlambat beberapa menit saja, apa boleh, Bruder? Nah, untuk terlambat itu sebenarnya tidak diperbolehkan, Ibu. Tetapi sebaiknya tidak lebih dari 1 jam, Ibu. Jika mungkin terlambat, lebih baiknya lagi jika Ibu dalam meminum pil KB tersebut rutin setiap saat dan setiap waktu yang sudah ditentukan oleh Ibu. Nah, jika Ibu terlambat, Ibu bisa berkonsultasi dengan dokter, baiknya bagaimana. Seperti itu, Bu. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Benar. Baik, Bu. Jika sudah, untuk konseling pada pagi ini sudah selesai. Terima kasih, Ibu, atas kerjasamanya selama konseling KB ini.
saya akan kembali ke nurse station terlebih dahulu. Mungkin saya akan kembali lagi pukul 12 untuk mengecek keadaan Ibu. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Bu Bruder. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih, Bruder. Selamat pagi. Saya buka tiranya, ya, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya sudah melakukan tindakan konseling KB kepada pasien yang bernama Ibu Clara Santi Fatmawati yang berumur 30 tahun yang berada di Bangsal Karolus, bed nomor 1. Tanggal pada hari Kamis 8 Juli 2021 pada pukul 8 sampai pukul 8.30. Tempatnya di Rumah Sakit Panterapi Yogyakarta di Bangsal Karolus, bed nomor 1. Untuk topiknya yaitu konseling tentang KB. Nah, untuk respon pasien, pasien sangat kooperatif dan bisa memahami berbagai alat kontrasepsi yang sudah saya jelaskan kepada Ibu Clara, dan pasien juga bisa memilih sendiri alat kontrasepsi mana yang cocok digunakan oleh Ibu Clara. Nah, untuk dokumentasinya, perawat yang telah melakukan tindakan yaitu Malvin Candrawijaya. Terima kasih, Bu. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.